dalam penguasaan dan perjanjian dengan leluhur setempat ya, atau penjaga kawasan setempat, boleh mengambil tumbal itu dari orang jauh atau orang bukan asli sini. Namun kepada ataupun ditujukan untuk warga lokal atau masyarakat lokal nggak boleh gitu. Kenapa? Karena mereka sudah dijaga atau dilindungi oleh entitas leluhur setempat. Dan ini menurut saya bukan perkara mudah ketika kita ingin mencari sesuatu dalam tanda kutip, entah itu cerita ataupun gambar ataupun lokasi di Gunung Tugel, karena energi yang saya rasakan ini seperti menghalangi, kemudian ada banyak benturan dan sebagainya. Jadi kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi di jalur tengkorak Gunung Tugel itu sering menimpa orang-orang Jawa, termasuk mereka yang kemudian datang ke tempat ini untuk tujuan-tujuan ilmu hitam kalau kita sebut, ataupun pemujaan, atau di sini ada penyembahan. Ya, kalau kita melihat ya nama Gunung Tugel ya, sesuai dengan toponimnya gunung dan tugel. Tugel itu dalam bahasa Jawa adalah patah ataupun terputus ataupun terpisah, tapi lebih tepatnya patah ya. Ini sebenarnya ada beberapa mitos, legenda, dan asal mula ceritanya itu banyak sekali versi dan tafsiran. Salah satunya seorang pengembara atau seseorang waskita pada waktu itu menendang puncak Gunung Slamet gitu. Kemudian tendangan ataupun potongan atau tugelan dari puncak Gunung Slamet itu terlemparnya di sini. Ini ada satu versi yang pertama. Yang versi kedua ini di era kolonial gitu. Jadi ceritanya ada dua desa yang kemudian dipisahkan dan seolah-olah kemudian tugel ataupun terpisah gitu. Versi yang ketiga terjadi retakan atau terjadi longsoran gitu yang membuat bukit yang ada di Gunung Tugel itu kemudian terpisah. Jadi sesuai dengan penamaannya, memang di sini seperti terlihat terpisah, yaitu terpisah jalan. Ada satu jalan utama yang lokasinya tidak jauh dari kita melakukan syuting di sini, dan juga diwarnai dengan bumbu-bumbu cerita-cerita mistis. Ya, jadi lokasi penelusuran kita kali ini kan di Gunung Tugel seperti itu. Ini mengingatkan saya sama beberapa tempat sebelumnya, Gunung Pegat, kemudian beberapa lokasi yang dirumorkan oleh masyarakat sebagai jalur tengkorak. Cuman di Gunung Tugel ini secara rasa saya mengalami kayak lonjakan sensitivitas semacam itulah. Jadi saya kan nggak bisa sensitif, bisa melihat makhluk astral secara HD seperti itu. Cuman di lokasi tadi ketika jam-jam 9 mau jam 10 itu sudah mulai kayak ramai seperti itu. Jadi kalau yang saya simpulkan ada antara benturan energi atau sedang penyesuaian, karena di dahi sebelah sini saya agak berdenyut-denyut, katanya sebelah sini kan letak pusat energi asna seperti itu, cakra. Nah, sehingga itu kemudian saya gunakan untuk menggambar beberapa entitas yang dalam tanda kutip bisa langsung nyamber seperti itu. Dan di sini berbeda dengan entitas-entitas yang ada di lokasi lain, secara anatomi maupun secara energi di sini jauh lebih besar seperti itu. Seperti yang saya bicarakan, di sini ada jalan besar, jalan raya, jalan utama. Nah, di situ memang sering disebut sebagai jalur tengkorak. Sesuai dengan namanya ya, berarti jalur ini sering terjadi atau memakan korban kecelakaan lalu lintas. Memang secara topografis jalannya itu berkelok-kelok, kemudian ada juga tikungan, naikan atau turunan yang curam gitu. Namun selain penyebab secara fisik ya, ada juga penyebab secara metafisik.
Di tempat ini boleh dibilang seperti red line atau jalur merah lah. Kenapa disebut jalur merah? Karena sepanjang jalur tengkorak yang melintasi Gunung Tugel ini banyak sekali seperti ini. Waktu saya menuju ke sini tadi ya, melihat banyak seperti ceceran darah. Gitu. Jadi merahnya itu bukan auranya, tapi seperti ceceran darah yang tidak kasat mata. Dan juga dari ceceran darah itu membuat licin, sehingga ketika orang lewat tidak fokus biasanya akan terjatuh jika dia mengendarai motor misalkan. Tapi kalau mengendarai mobil akan oversteer atau melihat jalan yang berkelok itu seolah-olah lurus sehingga terjadi kecelakaan di situ. Hal ini juga diyakini banyak sekali buangan ini yang berasal dari semisal orang mencari tumbal ataupun mencari wadal, dibuangnya di sekitaran sini. Dan juga banyak entitas-entitas yang dipekerjakan untuk tujuan kepentingan duniawi, seperti halnya untuk kekayaan. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita jumpa di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Malam hari ini kita ada di Purwokerto ya Om. Iya, tepatnya di mana ini Mas Di? Ini kita lagi ada di Gunung Tugel. Iya. Nah, malam hari ini kita berencana untuk melakukan penelusuran terkait dengan beberapa mitos dan cerita masyarakat. Jadi di Gunung Tugel ini mungkin hampir sama Om, seperti tempat-tempat yang kita kunjungi yang terkait dengan jalur tengkorak seperti itu, karena beberapa ruas jalan di sekitaran Gunung Tugel ini katanya rawan kecelakaan, dan kecelakaan ini suka dikaitkan dengan fenomena metafisika. Kemudian di Gunung Tugelnya sendiri di jauh dari jalan ini juga menyimpan beberapa mitos. Nah, ini masih kalau kita baca beberapa artikel literasi masih belum ada jawaban Om. Ini pertama kecelakaan, kemudian yang kedua katanya ada mitos di sini suka digunakan untuk ritual. Ritual apa itu Mas Di? Kalau yang saya baca nih Om, ada yang ritual tentang pesugihan, kemudian nah yang satu lagi yang agak serem, pemujaan seperti itu. Pemujaan entitas setan seperti itu. Karena pertama masuk sini tuh sebenarnya energi yang terasa itu mesti. Oh gitu. Dan ini kali kedua saya sebenarnya. Nah ini pertama buat saya. Iya. Saya sebelumnya sama tim on the spot ke sini 2 tahun yang lalu. Tapi waktu itu sore ke malam ya. Dan kita menelusuri bangunan. Bangunannya tadi terakhir saya ke sini ini tadi ya. Sudah dirubuhin yang di sana gitu. Jadi ini kan dulu sempat dipergunakan untuk pelatihan transmigrasi keterampilan. Oh iya, tahun 90-an ya. Tahun 90-an, tapi di pertengahan tahun 90-an itu juga itu kemudian ditutup berangsur-angsur ya sampai kemudian ini ditinggalkan. Tetapi memang mendengar nama Gunung Tugel ini orang itu sudah malas lewat sini sebenarnya. Karena itu tadi rawan kecelakaan, apalagi kalau malam yang ditakutkan adalah aksi kriminal dan sering menjumpai entitas-entitas tak kasat mata yang tidak umum Mas Di. Nah, kalau biasanya kan ada pocong, ada genderuwo, kuntilanak ya. Ini subnya lagi. Subnya. Jadi ini bab subbabnya lagi. Gitu. Sub-subbab. Jadi turun gitu. Karena ada beberapa entitas-entitas itu yang nggak jelas ini tuh apa gitu, tapi berbahaya loh, mesti hati-hati. Kemudian sewaktu perang dulu, entah itu perang kemerdekaan atau perang Jawa di Ponorogo, tempat ini juga dipakai untuk persembunyian, gerilya. Untuk perperangan. Berarti Gunung Tugel ini sebenarnya layar-layarnya kalau mau kita kuliti satu-satu lumayan panjang ya? Panjang ya, karena waktu itu konon ceritanya ketika meriam Belanda itu mau nembak itu ketahannya masih di sini. Begitu? Iya. Oke. Itu, dan di era kolonial ini juga dulu ada desa yang dipisahkan. Oh, gitu. Makanya ada kata Tugel itu berarti kan apa pisah. Ya? Tugel itu dipotong gitu ya, diputus. Tugel gitu, patah, berpisah, bercerai, itu modelnya. Ya, dan ini juga baru satu vibrasi saya rasakan ketika kita sudah penelusuran sebelumnya ya, entah itu dengan Mas Mongol, entah itu dengan Mbak Sarah itu.
aura satanis itu udah menarik ini Mas Dik. Oh gitu. Iya. Kalau saya ada ini Om, ada beberapa perbedaan mungkin dengan yang Om rasakan. Ketika ke sini, mungkin secara apa ya, bentang alam ini hampir sama dengan kemarin yang kita kunjungi di Gunung Pegat di Wonogiri ya. Ya, secara isi dalam tanda kutip ini kayaknya lebih berat. Iya. Karena ada aku merasakan kayak ada benturan energi. Ini kalau dilawan berat, kalau diikuti ringan. Diikutin apa ya? Narik. Iya, kayak kita ditarik seperti itu. Ini kayak kita di ini Mas di sungai dengan arus yang deras. Terus ngikutin aja gitu. Mereka mau ngasih apa? Oh gitu. Ya, jangan sampai hanyut dulu. Oke. Kita saling berpegangan. Waduh. Bukan berpegangan tangan, tapi kita berpegangan pada pakemnya kita mau apa ini yang kita ambil gitu. Karena dikasih 3 clue Mas ini. Ngilmu, pesugihan, pemujaan. Danger semua ya. Ya, ini tuh level. Karena di sini ternyata ada darah hubung. Gitu. Jadi orang akan tahunya di sini nyari pesugihan, tapi si dicari ini masih punya bos lagi. Oke. Dan orang bawa ke sini pasti bawa darah. Entah itu darah yang dibawa atau darah yang disajikan. Kebanyakan kejadiannya di jalan. Atau disebutnya dengan jalur tengkorak. Ya. Gitu. Ya, kita melihat memang mitos-mitos ataupun efek dampak ya dari satu bukit yang kemudian itu dipotong secara alam kan ini melanggar, merusak gitu. Pasti ada benturan ini ya, kepentingan ya, antara yang halus dengan yang karena jalan ini dibangun itu kan merubah atau memodifikasi alam gitu. Yang seharusnya tidak dilalui tapi dilalui. Sehingga secara topografi, secara struktur tanah gitu ya, secara tekanan angin, fisika lah itu mempengaruhi semua. Ditambah lagi aktivitas metafisik, sehingga sangat mudah sekali ditumpangi atau amarah-amarah itu tercipta di situ. Dan saya juga merasakan memang ada sesuatu yang ditanam di sini, sesuatu hal yang besar sekali yang ditaruh di sini yang berkaitan dengan pemujaan. Dan ini dilakukan ya maaf ya oleh boleh dibilang elitnya lah gitu yang menanam di sini. Iya. Saya bilang ini bukan piaraan tapi junjungan. Karena berbeda. Kalau mungkin ada buto ijo, ada siluman ular yang dipuja itu piaraan. Tapi kalau ini junjungan. Kayak perewangan gitu ya. Ini bedanya tapi junjungan ini, loh. Junjungan itu di atasnya si orang ini. Kalau piaraan kan di bawah. Iya. Ketika orang ini mati, piaraan ini yang akan masuk. Tapi pemuja yang dipuja itu bahkan selama orang itu masih hidup itu sudah dibawa terus Mas Di. Tapi sesuatu hal yang gemerlap dunia yang diberikan semua. Gitu. Karena ada satu komunitas yang datang ke sini bukan asli dari sini, itu melakukan pemujaan itu. Begitu. Dan diserupakan seperti bentuk piramid akhirnya, piramida. Nah, ini dari tadi Om udah bicara pemujaan satanik, demon dan sebagainya. Itu sebenarnya tadi saya denial Om. Makanya agak berat seperti itu. Tapi coba nanti sama-sama ya Om, mungkin kita ikuti alurnya, tapi kita jangan sampai untuk terbawa arus atau hanyut. Kita geser ke sana. Ya, kita cari ke sana Mas. Kita ngikutin ini. Apa aliran energinya ini biar beda. Udah aman. Tempat ini juga mengingatkan kami ya, tim Kisah Tanah Jawa sewaktu penelusuran di Gunung Pegat yang ada di Wonogiri pada waktu itu. Kasusnya hampir sama, cuman yang membedakan kalau di Gunung Pegat waktu itu kan berkaitan dengan romantisme, asmara, pernikahan atau hubungan percintaan yang paling dominan di situ ya. Sementara kalau kita di Gunung Tugel ini memang berkaitan dengan keduniawian secara ilmu hitam itu ataupun pesugihan, entah di sini juga pemujaan. Nah, ini sebenarnya bisa kita tandai polanya. Beberapa tempat termasuk juga waktu itu kita ke KM 97 Tol Cipularang. Ini kita recall dulu. Kita mengingat bahwa tempat yang semula gunung ataupun bukit kemudian dibelah
dipisahkan ataupun digali ya untuk tujuan-tujuan konstruksi jalan raya, itu kemudian membawa satu efek. Efek-efek ini tentunya lebih mengarah ke efek negatif, seperti kejadian kecelakaan, kemudian dipakai untuk membuang sesuatu yang tujuannya negatif. Nah, hal ini tentunya disupport atau ditambah dengan topografis alamnya. Seperti kita ketahui, kalau gunung kemudian harus dibelah ataupun dibolong ya, ada juga yang itu digali gitu, akan menyalahi dari kondisi alam gitu, atau menyalahi dari konstruksi awalnya, sehingga secara fisik menimbulkan satu hal yang tidak mengenakan atau yang tidak sesuai pada fungsi awalnya. Yang kedua, secara metafisik pasti ada perjanjian-perjanjian khusus dengan penghuni yang ada di situ, sehingga ini sebenarnya menarik bagi kita yang akan kita telusuri. Perjanjian macam apa yang ada di sini? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian tempat ini menjadi tujuan, menjadi destinasi orang untuk ilmu, untuk nyari pesugihan dan macam-macam. Yang ketiga, kita satu tambahan poin lagi, apakah ada hubungannya dengan pemujaan satanis gitu. Karena selama kita penelusuran, di ending pasti kita akan ketemu ini. Jadi ternyata entitas kedua atau jin yang ada di sini menjadi perantara. Karena tentunya tempat ini sampai sekarang terbengkalai, tidak difungsikan, dan banyak sekali mendengar cerita-cerita dari warga ataupun orang yang pernah ke sini tentang hal-hal konotasi negatif dari tempat ini dan mengarah terhadap penumbalan, pesugihan, dan juga persembahan. Oke, Sobat Javanica semuanya, Om, ngomongin Gunung Tegel ini kan nggak bisa lepas dari jalur tengkorak yang ada di depan sana. Nah, mungkin sebelum kita nanti masuk seperti yang Om Ho ceritakan tadi, kita coba kisahkan dulu, Om. Kita ceritakan beberapa hal tentang jalur tengkorak. Mungkin yang pertama nih, gangguan-gangguan yang suka dialami orang ketika melintas di sini seperti itu. Kemudian yang kedua, kejadian yang kalau saya dengar dari tutur masyarakat, memang ada beberapa spot yang ya di situ-situ aja gitu loh. Kejadian di situ-situ aja. Kejadian beda-beda, waktunya beda, orangnya beda, cara kecelakaannya beda, tapi titiknya hampir sama. Terus yang ketiga mungkin peran serta dari energi negatif atau sosok-sosok yang mungkin berbeda dengan beberapa sosok yang ada di jalur tengkorak yang pernah kita temui. Seperti itu. Ini sebenarnya dari 3 poinnya Mas Dini kita balik ya. 1, 2, 3 kan? Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jadi sosok-sosok dulu ini. Oke. Selama perjalanan ya, saya tadi dari tempat penginapan ke sini, itu memang itu disebut red line, Mas. Garis merah. Namun merahnya itu bukan merah warna ini kayak lampu satu garis, itu enggak. Darah, Mas. Darah yang menggenang dan segar, belum mengering gitu. Secara metafisik ini ya. Sehingga kejadian-kejadian misal ada motor lewat, mobil lewat, itu tergelincir. Ini darahnya ini metafisik, kenapa mobilnya bisa tergelincir gitu? Secara energi yang dimaksud. Jadi memang saya melihat ada beberapa orang di situ membuang ini ya, seperti satu ubur rampe di dalam ini ya Mas, kayak apa, nampannya itu selain ada kembang-kembangan komplit, itu ada satu bungkus bentuknya kayak batok kelapa, di dalamnya ini ada darah. Dan darah ini dari darah manusia. Terus dibuang di situ? Dibuang di situ. Dengan tujuan? Dengan tujuan ini sebagai
lokasi mereka meminta tumbal gitu di situ. Oke. Dan sosok yang sangat dominan ini baru pertama kali saya lihat ini Mas. Sosoknya itu seperti spanduk panjang, berkain putih. Oke. Tapi sebenarnya itu ada kaki, ada badan, kemudian rambut Mas. Rambutnya itu sepanjang kakinya dia. Kemudian ada tanduk besar kayak ini loh, bonggol bambu, gede tanduknya. Ini sebenarnya saya juga diberikan satu gambar dulu yang dibuang di situ kayak entitas-entitas menyerupai jenglot. Jenglot. Wih, bukannya jenglot itu sebenarnya untuk pesugihan juga Om? Iya. Dan ini tapi itu dibuang dalam artian ketika dibuang itu ngilang Mas, termanifestasi dengan daerah itu. Oh gitu. Nah, jika kita bilang ini kemudian relate, jenglot makan daerah. Tapi ini lebih dalam lagi, jadi bukan jenglot tapi lebih ke BK Mas. Betoro Karang. Yang sering kita untuk. Jadi satu entitas yang tercipta dari seorang petapa yang dulu ngilmu, karena nggak kuat, dan ilmunya sudah tinggi, mungkin downloadnya tinggal 1% tapi jelek gitu, dia berubah jadi Betoro Karang. Jadi tingginya segini-segini Mas. Dibuang, kemudian dia termanifestasi melekat di aspal itu. Jadi berbentuk seperti rambutnya panjang, ada kaki, mau komplit Mas, ini ada apa? Tanduk yang seperti bonggol bambu. Kemudian ini kainnya panjang Mas. Nah, kain yang panjang ini terkadang ketika ada orang lewat itu mengikat itu bisa hingga jatuh. Ngejiret gitu ya. Ngejiret. Kemudian terkadang itu masuk ke dalam roda mobil, kemudian dia oversteer, agak susah dikendalikan salah satunya. Dan ditambah lagi karena jalannya berkelok-kelok, terkadang ada satu ilusi optik dia lurus, terlalu lurus, kalau nggak nabrak tebing, dia jatuh di tebing. Dan lokasinya memang itu aja, dan itu nggak bisa dinetralisir. Walau alam. Berarti tutor masyarakat tadi juga ini ya, secara di track metafisik ada benernya juga ya. Iya, karena di situ benar-benar kalau kita kayak jalan itu kayak puding Mas, puding darah di situ. Jadi mungkin kayak kita jalan ini sekarang Mas, ini sepatu kita kan kena lumpur. Kalau seandainya itu termanifestasi secara fisik, kita mungkin ngijak darah itu sampai darah itu lekat di kaki kita gitu. Banyak banget. Oke. Tadi ini Om, yang Om mau ceritakan sebenarnya relate dengan apa yang saya gambar sebelum kita sampai di lokasi ini. Cuman ini menurut saya ambigu Om. Iya, bentuknya nggak jelas ya. Nggak jelas. Mungkin ini Om tanduk. Itu apa kalau Mas Di? Kayak mulut. Tanduk itu Mas Di? Iya. Tanduk, tapi tanduknya itu bisa mengecil, bisa memanjang, bisa mengeras, bisa enggak. Pertama saya ini mencoba mengakses yang di jalur Tengkorak seperti itu, karena di sana menurut beberapa tutur masyarakat banyak terjadi kecelakaan, kemudian banyak tragedi-tragedi, dan ada nih rumor yang mengatakan tragedi itu terjadi di titik yang tidak berjauhan. Di situ ada tragedi, kemudian beberapa waktu mendatang ada lagi di tempat yang sama, dan sampai 3 kali kalau nggak salah. Peristiwa berbeda tetapi titiknya hampir sama. Nah, ada satu sosok yang coba saya gambar, ini sampling karena sebenarnya yang kita rasakan ya, saya sama Om Ho ini cukup banyak. Saya ambil yang cukup unik menurut kami. Ini melintas di jalan ceritanya. Jadi sekilas seperti ular, cuman ketika difokuskan ini ternyata bukan ular, hampir seperti asap tapi bukan asap. Jadi kayak entah ini makhluk apa, ada rambutnya putih, kemudian ini seperti kain spanduk seperti itu. Saya nggak ngerti ujungnya di mana, cuman ini melintas di jalan. Katanya sosok-sosok yang seperti ini bisa dalam tanda kutip ikut andil dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan. Mereka membentuk satu komunitas, komunion gitu ya. Terus datang ke sini. Tapi untuk beberapa jangka waktu ya, maksudnya nggak setiap hari. Mereka memberikan sesaji-sesaji itu. Termasuk saya lihat di situ juga ada apel jin, ada darah segar gitu ya. Terus ada hewan-hewan yang akan dipersembahkan. Terutama ayam hitam, ayam cemani itu.
Nah, ketika di sini memang menggelar satu prosesi. Karena jauh sebelum itu memang tempat ini juga menjadi destinasi atau rujukan dari beberapa praktisi dan paranormal. Jadi sudah nggak levelnya minta nomor totor lagi, Mas. Nomor togel sudah enggak. Jadi saat misal mau narik pusaka, mau ngasah ilmu, mau ngambil pusaka, ataupun juga tujuannya untuk melatih sesuatu hal yang berbau metafisik dan lebih ke ilmu hitam, itu suruh pasti ke sini. Sehingga banyak sekali benturan, Mas. Bahkan saya melihat satu tebing yang di situ tuh banyak energi-energi dari manusia yang gagal ketika ke sini. Termasuk juga melakukan pesugihan gagal. Teriakan-teriakan dan tangisan-tangisan itu sepertinya satu tebing, Mas. Batu itu seperti kaca, jadi kita lihat di situ banyak orang terpenjara. Oh, kayak kesegel di situ ya. Terus energinya yang iya, terus kemudian di atasnya ini ada sesosok jin tua, saya lihat usianya juga 3.000 tahun lebih, 2.000 tahun lebih. Berbadan tambun besar, menyerupai kayak kalau kita dulu lihat sinetron Jin dan Jun tuh. Oh iya iya. Jinnya itu. Dan di kanan kirinya memang banyak sekali harta dunia yang selalu diberikan silau. Oke. Tetapi di balik itu, kamu ketika nerima ini, nanti juga harus dikembalikan nih. Apa dikembalikannya? Kamu jadi dudukan. Yang di bawah itu tadi. Ya. Nah yang ini relate sama visual-visual yang sudah nyamber-nyamber Om dari tadi. Ya. Mungkin nanti akan kita gambar di ini ya, di di lokasi yang berbeda. Ya. Dan uniknya, Mas, biasanya kan entitas ini memberikan harta, tetapi di situ ada pusaka dan mustika juga. Yang diberikan. Tetapi sebenarnya dia itu siapa? Dia itu ajudan statusnya. Berarti masih ada yang tinggi lagi. Jadi ketika orang datang ke situ, ada paranormal ini menjadi katalis sih, Mas, perantara. Paranormal ini komunikasi sama jin ini. Oke, jin ini akan mengambil data-datanya ini seperti ini. Dia masih ada atasannya lagi. Atasannya ini siapa? Yang itu kita omongin itu satanis. Tapi ini tidak terlihat. Oke. Dia hanya mengamati yang paling atas. Berarti bisa jadi customer atau apa ya, kliennya itu nggak ngerti dia sedang berurusan dengan yang mana nggak ngerti. Jadi hanya ditunjukkan entitas-entitas ini atau juga saya melihat beberapa entitas yang menyerupai kuntilanak ini pun menjadi bagian keduanya. Jadi kan ini bab, subbab, subbab gitu. Ini kita masuk ke subbabnya. Nah yang atasnya ini tidak dilihat kan karena tidak ada di posisi sekarang. Kita harus nyari, misalkan harus ketemu tebing batunya itu di mana. Tetapi ini kan rules-nya, Mas. Karena saya takutnya nanti kita semakin hanyut. Jadi seketemunya aja. Ini. Nah, mungkin ini nanti bisa dijawab di ini ya, di next location. Cuman ini Om, kita kembali ke jalur tengkorak tadi. Sebenarnya atas peran serta dari entitas-entitas dan apa ya, laku-laku ritual yang pernah dilakukan di sini, gangguan apa sih Om yang suka dialami orang yang melintas? Iya, biasanya ini, Mas, seperti kilatan atau kibasan kain biasanya. Itu mata telanjang bisa ngelihat gitu. Bahkan ada yang itu mengalami satu kecelakaan, dia bawa mobil, kemudian tiba-tiba di depan kacanya itu ketutup kain putih. Ya seperti tadi kayaknya itu. Atau terkadang misal mengendara sendiri dalam kondisi mengantuk ya, atau mabuk atau kondisi sedih atau apa, di bangku belakang misalnya ada yang ngeliatin cewek misal gitu, lalu nggak fokus nabrak atau jatuh atau terguling gitu. Kemudian juga ada yang ini kita cerita klasik ya, naiknya dari mana turunnya minta di sini dan sebaliknya. Tapi ada juga kadang melihat ular, Mas. Ular tuh panjang banget, gede panjang. Itu kadang tiba-tiba melintas dan orang itu akan kaget kemudian banting setir. Itu dominan negatif ya. Salah satunya termasuk beberapa orang mungkin yang nggak asli sini ya, lewat sini. Ini tuh perkampungan, Mas. Perkampungan yang ketika malam tuh bergemerlap. Jadi ketika masuk Gunung Tugel nggak tahu, akhirnya ambil belok kiri. Misal dari arah bawah atau dari arah atas kemudian belok kanan. Boleh jadi itu portal bukan Om? Portal. Kemudian ketika dia akhirnya masuk, kan ada nih kejadian-kejadian kayak tahu-tahu bis masuk hutan, mobil masuk hutan. Bisa nggak sih itu terjadi di sini? Bisa. Iya, bahkan melihat di depan sana itu ada warung gaib, ada tempat makan gaib gitu, ataupun ada yang manggil-manggil untuk masuk. Itu sangat mungkin terjadi karena penampakannya sudah ke arah solid ketika masuk sini. Iya. Itu, Mas.
Bahkan ada satu gedung ya yang dulu sebelum itu diruntuhkan, itu banyak sekali spesies kuntilanak. Dan di situ ada pohon beringin sepasang, itu jadi gerbang antar dimensi yang menghubungkan dengan kerajaan kuntilanak yang ada di sini. Dan kondisinya itu sebelum tempat ini kemudian dipakai untuk tempat pelatihan ya, ini sudah ada mas, gitu. Entitas-entitas itu sudah menjaga. Ditambah lagi di tahun medium 70 sampai 90 pertengahan, beberapa elit itu datang memilih tempat ini untuk salah satu rumah atau istana bagi junjungannya tinggal. Tambah gitu. Ini ya, tambah tadinya udah ada kayak komunitas yang nggak kelihatan, terus ada komunitas lagi datang malah jadi ini, jadi kayak sistemnya komplit ya. Iya, termasuk juga beberapa saya pernah ada melihat ada aktivitas paranormal juga di sini mas. Paranormal dan beberapa buangan-buangan di sini tidak hanya buangan tentang pesugihan, tetapi juga buangan penyakit ya, seperti orang yang kena santet, kena pelet, itu dibuangnya di jalan itu juga mesti syaratnya. Jadi misal ada orang kena santet datang ke paranormal, diambil nih, misal dia disantet paku misal, diambil, atau ada seseorang perempuan yang memakai susuk itu diambil. Dibuangnya di mana? Dibuangnya di sini, di Jalan Tengkorak itu. Ini ya kayak saya kayak ngerasain kayak narik ya itu ya. Udah sini aja buang sini, buang sini seperti itu. Dari lokasi ini sendiri itu kemudian menciptakan satu tanah ini tanah kutukan. Bahkan menyebar ke kanan kirinya. Dan ini juga berimbas pada pelaku bisnis yang tidak jauh di sini. Kemudian tutup tempat itu. Kasihan ya. Iya. Oke, tadi Om Ho sempat cerita tentang aktivitas kayak paranormal seperti itu. Walaupun mungkin kita juga belum bisa pastikan ya itu paranormal atau praktisi atau sesuatu yang lain. Ini ada cerita Om. Katanya nih, ini konon katanya kita masih belum mendapatkan jawaban apa-apa. Ketika kita cari di beberapa sumber juga hanya dikatakan mitosnya seperti itu kayak gitu. Katanya ada nih seseorang perempuan yang entah gimana ceritanya dia menggunakan jasa paranormal itu. Kemudian ternyata jasa yang dia pakai itu kayak ada yang nggak beres seperti itu. Kemudian diarahkanlah perempuan itu untuk melakukan beberapa ritual dan laku-laku yang ya tadi seperti Om Ho bilang, saya sudah agak menduga tuh ada hubungannya sama darah. Nah, mungkin akan kita ceritakan sama Sobat Javanica semuanya nanti di lokasi yang berbeda. Nanti Om Ho bantu cari ini ya, titik yang pas untuk ini, untuk nyeritain. Yo Mbak, Mas. Oke. Ini kita kayak gimana ya, tiap spot itu kayak energinya itu beda-beda gitu loh. Iya, semakin naik itu semakin kenceng mas. Dan ketika gunungnya ya ini. Aku nggak tahu kenapa, mungkin nanti Om Ho bisa bantu jelasin ketika sampai di Gunung Tugel kayak apa ya, sensitivitasnya itu kayak bertambah. Iya, ketarik, ini naik turun sama sini kayak ada gereng-gereng tuh. Gimana itu? Ya, ini sebenarnya kan kita semakin naik ini akan merasakan sesuatu hal yang kecil tetapi lebih berat. Karena semakin mengerucut mas deh. Gitu modelnya ya. Kayak atap. Ini semakin bentukannya kayak gunung gitu ya. Iya, bentukannya ini jadi seperti singgasana. Kalau kita lihat, jadi memang ada dari tadi kita bawah ini paling nanti maksimal boleh tengah saja, atas nggak boleh. Iya. Karena apa? Kalau kita mau mengakses yang atas ke sini harus bawa darah, Mas Di. Waduh, nggak usah lah. Saya tahu ciri khasnya itu pasti kayak gitu. Oke. Dan kita juga ini ya Om, mungkin untuk kali ini cukup hati-hati dalam memilih apa yang diceritakan dan benar. cara menceritakannya.
Karena tetap Om, saya kayak punya feeling kuat banyak hal-hal yang sifatnya manipulatif di sini. Mungkin kita lidah kaki bisa salah melangkah, lidah juga bisa salah melangkah, berucap seperti itu. Nah, kembali ini Om. Ada apa Om? Bentar pasti. Kok langsung ini arah ke sana? Ini tadi itu seperti Mas Di, seperti layar lebar ya, besar gitu. Mungkin dibayangkan gini, komunionnya kalau ke sini itu pokok kupluk-kupluk itu ya. Enggak. Terus dandanan orang biasa Mas Di. Ada yang pakai baju kayak batik. Enggak kayak sekte-sekte yang pakai jubah-jubah gitu enggak. Jadi kayak udah orang-orang lokal gitu, pakai batik. Ada yang pakai kemeja, terus yang perempuan juga pakai baju seperti gaun biasa ataupun pakai seperti pakaian pesta orang-orang tua itu loh Mas. Kayak kebaya. Gitu disanggul itu juga. Ini pembedanya apa Om? Pembedanya dalam ini ada seperti translatornya. Translatornya ini seorang anak perempuan. Saya lihat usia 11 tahun. Tetapi dia boleh dibilang kayak anak Tuhan gitu loh Mas. 11 tahun masih kecil ya? Iya. Apa namanya? Anak Tuhan itu istilahnya? Son of. Itu Pak Men itu. Child of. Nah, itu. Dan dia menggunakan kebaya juga disanggul, tapi dandanannya seperti orang tua Mas. Jadi keinget Bang Mongol. Iya, maksudnya gitu. Yang dibawa ke sini gitu. Dan setiap kali selesai melakukan aktivitas itu, anak ini pasti sakit kemudian meninggal. Jadi ini memang diambil Mas dari anggotanya itu, yang punya anak perempuan mana itu dikumpulin dulu, ditunggu sampai usia 10 sampai 11 tahun. Kemudian mereka menjadi petunjuk ketika di sini. Jadi saat menggelar satu prosesi pemujaan itu, kemudian setelah selesai anak ini pingsan dan terjatuh, misalnya gitu, diambil. Dan tadi saya menunjukkan dia nggak bisa berbicara tapi hanya dengan gestur. Jadi tidak menggunakan vokal gitu. Nggak verbal, tapi dengan menggunakan gestur. Ini kayak ngingetin kita sama ini Om, cerita Elizabeth dan triloginya itu. Apakah yang terjadi sama anak kecil itu serupa? Jadi ada semacam energi atau mungkin sosok yang kayak manunggal dengan masuk di situ anak itu. Kemudian dia juga berlaku dan berbicara selayaknya yang masuk itu. Iya benar, dan entitas ini juga seperti disebutnya Kanjeng Roro Mas. Ngeri ya Kanjeng. Jadi sesosok perempuan menggunakan baju kebaya putih, bawahan juga kayak kain jarik berwarna putih, terus menggunakan kerudung. Bukan hijab tapi kerudung panjang sampai sini Mas. Kemudian putih semua. Iya putih. Kemudian dia selalu membawa bunga ini. Bunga lili dibawa di tengah gini. Ininya perwujudannya mukanya rata, nggak ada mukanya. Tapi disanggul cantik, jadi kayak paisan tuh loh Mas. Tapi ini nggak ada. Cuman saya melihat mata ini nggak ada, halus gitu, itu nggak ada, cuman mulut. Ada mulutnya. Mulutnya itu digincu warna merah. Tapi ternyata merahnya itu bukan gincu Mas, merah darah setelah minum. Om, kita sedikit kembali ke ini ya Om, cerita yang paranormal tadi, karena seperti yang tadi sempat kita ceritakan, di sini kan sensitivitas siapapun ya, saya rasa ya bisa naik turun gitu. Nah ini ada beberapa entitas yang kayak menurut saya itu kayak ganggu pikiran. Ini kayak ketika diikuti akan menjadi sebuah visual yang membentuk sosok tertentu. Nah ini nih Mas Di, tadi yang tak ceritain tuh. Iya. Kayak gini. Kayak relate. Iya kayak jin Arab. Makanya ini kan kayak aneh. Di sini tuh ini batu-batu nih. Ini ada jin Arab. Ini ada batu-batu nih. Ada uang emas, koin emas, ini uang-uangan. Ini Mas Di, ini atasnya masih ada lagi. Ini ada keris, ada pedang-pedangan. Iya, ini pusaka-pusakanya beliau. Gitu. Lah,
cewek itu kan memperkenalkan tadi namanya kayaknya Windy. Itu yang bisa merintah ini. Oke, jadi pertama sosok yang tadi digambar itu memang entitasnya dirasakan ada di sini pertama. Kemudian entitas ini juga berhubungan dengan ritual-ritual yang konon digelar di sini. Terus ini apakah sesosok mungkin kayak perewangan atau tadi junjungan tadi atau saya lihat itu ini memang praktisi Mas, praktisi yang berkaitan dengan ilmu dan pesugihan. Orang ini kemudian disarankan untuk datang ke sini, diantar waktu itu dengan ubur ramping sudah disiapkan, bertemu ini. Tetapi dalam prakteknya si mbaknya ini takut, orangnya sebenarnya penakut. Bagaimana untuk menguatkan psikisnya? Si paranormal ini juga punya satu trik yang jahat. Apa itu? Berdalih ingin memberikan atau transfer ilmu, ternyata pasiennya disetubui. Gitu. Tapi nggak di sini, subuhnya nggak di sini. Ya, okay. Jadi kayak transfer sesuatu hal itu. Kemudian diantar sini, dalam satu pembicaraannya itu dia disetujui ternyata, tetapi harus mencari tumbal. Udah ketemu ini berarti? Sudah. Oke. Nah ternyata si perempuannya ini sebenarnya dia peka tapi indinel gitu. Tumbalnya siapa? Dia ditanya. Siapa terakhir? Dia tanya. Siapa ya terakhir yang sudah bercampur denganmu? Bercampur itu apa sih? Bersetubuh. Berhubungan ya. Ya ternyata siapa yang dijadi tumbalnya itu paranormalnya Mas. Dipakai yang ini ya. Yang tadinya memanfaatkan si klien itu. Iya, ada intrik sebenarnya. Sebenarnya itu nggak usah pakai itu bisa. Cuman karena ngelihat perempuannya ini kan sudah lama nggak disentuh laki-laki, karena cowoknya itu nggak tahu pergi kemana, dia utangnya banyak intinya gini, timbul gairah, kemudian terjadi itu di rumah paranormalnya kalau saya lihat. Nah dari kejadian ini kemudian nyerang balik Mas. Oke dikasihkan. Akhirnya ada satu kerjasama kong kali kong gitu. Akhirnya paranormalnya tadi si perempuannya ini akhirnya jadi paranormal juga. Iya. Yang paranormal yang ngantar tubuh tadi meninggal, mati dengan penyakit tak bersebab gitu, tanpa sebab. Akhirnya dia pun mencari beberapa tumbal, itu pun dengan cara yang hampir sama. Orang pasiennya untuk tubuh sama dia. Akhirnya si pasiennya ini mati terus dan itu berantai. Karena ada syarat siapapun yang pernah bercampur itu tadi. Karena ini pun kadang bisa menjelma Mas, menjelma. Jadi gini, ternyata ketika bersetubuh ini jadi mediator. Mediumisasi ini masuk. Jadi si perempuan itu akhirnya karena dia cerita masalah keluarga yang dikhianati laki-laki di gini-gini gitu ya. Dia nawari satu hal, kamu mau nggak tak pakai bojo gitu. Ini sebenarnya di belakangnya ada sosok perempuan. Oh gitu ya. Jadi tapi bagaimana cara bersetubuhnya itu? Yaitu mencari orang, ketika dia sudah masuk dia nggak kuat, si laki-lakinya ini meninggal setelah terjadi hubungan seks lah, setelah 3 hari 7 hari kemudian, entah itu kecelakaan, mati serangan jantung tanpa sebab lah intinya gitu. Itu sih Mas Di. Oke. Jadi ternyata si perempuan ini kemudian karena istri gaibnya ya, ini kan biasanya suami gaib, biasanya kan istri gaib tuh, kalau yang kita bahas ini suami gaib itu, beliau ini mencari jalan terus bagaimana itu terjadi sampai dari kejadian itu timbullah banyak hal pembuangannya di sini Mas. Iya. Ya kita abaikan ya karena pernah juga terjadi pembuangan mayat di sini, tetapi apa sih yang menarik dari itu selain tadi ternyata ada seorang perempuan yang dia menjadi katalis aktivitas satanis itu, tapi ada juga ajudannya ini pun mencari mangsa. Jadi seperti halnya ikatan rantai setan. Kayak ini ya, kayak multi level itu ya. Oke. Ini sepertinya ini ada beberapa poin yang baru mungkin di luar dari yang dimitoskan orang-orang. Ternyata ketika kita datang ke lokasi memang semacam menemukan perspektif yang berbeda seperti itu. Cuman karena
dari lokasi, kemudian keterbatasan informasi, sama ada beberapa syarat dan ketentuan yang saya rasa kita nggak bisa nggak bisa Mengakses lebih mengikuti dalam. yang seperti itu, mengakses seperti itu. Jujur ya, aku kayak merasa kayak mau ditarik, diulur gitu ya. Jadi untuk amannya mungkin kita akhiri di sini. Pamitan Om. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanica yang sudah menyaksikan Gerbang Arta Dimensi dari awal hingga akhir, dan kita ucapkan juga untuk DOS Indonesia. Iya, terima kasih atas support alat-alat fotografi dan videografi. Mungkin teman-teman, dan untuk teman-teman yang suka dan penghobi atau bekerja nih dalam bidang fotografi dan videografi dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja. Hanya di DOS Indonesia. Alamatnya outlet dan tokonya itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, DOS Indonesia ada di mana Mas? Di Jalan Kaliurang. Kita tutup. Ya, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung, like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta berikan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Salam rahayu. Salam.